kasus pencurian makanan, dan kasus korupsi besar-besaran. Hak dan kewajiban warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak memberikan kebebasan dan perlindungan, sedangkan kalau kewajiban menuntut tanggung jawab terhadap negara. Era reformasi 1998 membawa desentralisasi, demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Namun, ketimpangan masih terjadi karena warga sering menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu dijaga agar demokrasi tetap sehat dan dipartisipasi. Pernahkah kalian merasa kecewa saat mendengar berita tentang korupsi ataupun ketidakadilan hukum? Nah, hal itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa adanya krisis integritas di negara kita. Krisis integritas adalah menurunnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moral dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Masalah ini bisa kita lihat di berbagai bidang, mulai dari pejabat publik, lembaga penegak hukum, sampai dengan masyarakat umum. Banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan rakyatnya. Di sini yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, hukum juga seringkali dianggap tidak adil. Adanya istilah formalitas yang artinya uang bisa membeli hukum. Inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa hukum hanya berpihak pada orang yang berkuasa dan mempunyai uang. Salah satu bentuk nyata dari krisis integritas ini adalah korupsi. Menurut teori Ghosn, korupsi merupakan sesuatu yang bisa terjadi karena adanya keserakahan, peluang, kebutuhan, dan lemahnya pengawasan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mitos atau fakta? Sama-sama salah, tapi apakah hukum menilai dengan cara yang sama? Di negeri ini, ada yang mencuri karena lapar. Dan ada yang mencuri karena rakus. Tapi, siapa yang lebih cepat dihukum? Hukuman jatuh secepat putusan di atas kertas. Tidak ada pembelaan, tidak ada kamera media, hanya sunyi dan rasa malu. Kasusnya bergulir, tapi entah kemana. Sidang demi sidang ditunda, dan waktu perlahan menghapus perhatian publik. Dua pelaku, dua dunia. Yang satu dihukum karena kelaparan, yang satu dilindungi karena kekuasaan. Ketika hukum tak lagi berpihak pada kebenaran, ia menjadi panggung bagi yang berkuasa. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang... Hukum bukan soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang berani menegakkan kebenaran. Keadilan sejati tidak melihat pangkat, tapi perbuatan. Hukum untuk semua. Peran mahasiswa dan generasi muda dalam penegakan hukum. Yang pertama, mahasiswa sebagai agen perubahan dalam krisis moral bangsa. Mahasiswa harus proaktif dalam memperjuangkan reformasi sosial, menolak ketidakadilan, dan memperjuangkan nilai-nilai etika publik. Mereka dapat melakukan kampanye sosial seperti penelitian dan advokasi moral untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peran mahasiswa dalam advokasi hukum dan sosial. Seperti kasus baru-baru ini, seperti demonstrasi, ini termasuk dalam advokasi hukum dan sosial. Karena mahasiswa menyuarakan aspirasi publik agar DPR meninjau kembali kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Sebaiknya, pemerintah dan DPR agar setiap kebijakan mempertimbangkan kondisi dan ekonomi rakyatnya. Tujuannya supaya mahasiswa dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan menolak kebijakan kenaikan gaji DPR yang dianggap tidak adil, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan sosial mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia.
Sejak masa reformasi, mereka menjadi kekuatan sosial yang berani menuntut perubahan terhadap praktik kekuasaan yang tidak adil. Saat ini, peran tersebut tetap dibutuhkan karena sistem hukum dan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu literasi hukum digital di kalangan generasi muda. Dari artikel yang saya baca, menyatakan bahwa generasi Z atau kita kenal dengan Gen Z juga tumbuh di era digital dengan aktivitas daring yang intens. Mereka memiliki potensi besar namun juga rentan terhadap pelanggaran hukum karena kurangnya pemahaman hukum dan aktivitas digital. Seperti contohnya yaitu perlindungan data pribadi dan privasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, karena banyak Gen Z yang membagikan data gambar tanpa sadar risiko hukumannya. Urgensi refleksi dan pembentukan karakter dalam membangun integritas nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karakter dan integritas adalah fondasi penting agar bangsa tetap kuat, adil, dan bermoral. Namun saat ini, kita menghadapi tantangan besar seperti menurunnya moralitas publik, melemahnya kesadaran hukum, dan pengaruh globalisasi yang sering membuat nilai kebangsaan mulai luntur. Disinilah refleksi menjadi penting. Refleksi berarti merenungkan kembali sejauh mana kita sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui refleksi, kita belajar bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan. Hukum ditaati bukan karena takut sanksi, tapi karena kesadaran moral. Dan hak kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan refleksi punya peran besar dalam membentuk karakter siswa. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga melatih siswa berpikir kritis dan sadar moral melalui kegiatan seperti menulis jurnal, diskusi dilema moral, dan proyek layanan masyarakat. Dan di situ lahirlah nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong yang menjadi inti karakter bangsa kita. Selain itu, refleksi juga memperkuat kesadaran hukum dan moralitas publik. Warga negara yang reflektif akan patuh pada hukum karena memahami maknanya, bukan sekedar takut dihukum. Dan masyarakat yang bermoral akan lebih jujur, adil, dan peduli satu sama lain. Akhirnya semua ini bermuara pada nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral bangsa, di mana setiap sila mengajarkan dasar etika dan hukum untuk membentuk kehidupan yang adil, bersatu, dan bermartabat. Nah, jadi membangun bangsa yang berintegritas tidak cukup dengan aturan, tetapi harus dimulai dari kesadaran reflektif dan karakter yang kuat, terutama di masyarakat yang multikultur seperti Indonesia.